adik-adik. Mana suaranya ya kak? Kok nggak kedengeran? Kayaknya adik-adik di rumah ada yang belum siap tuh kak. Bagaimana kalau kita ulangi lagi? Boleh kak. Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Sekolah Minggu GKII Palembang. Hari ini adik-adik akan beribadah di tempat ditemani oleh Kak Ari sama Kak Andri. Dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lindung Ambarita. Adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan dalam sebuah tema Jejak kaki. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya lewat online. Kiranya Tuhan boleh berikan kami agar bisa duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan, juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wih, kakak, lihat, ini jejak kaki siapa ya kak ya? Iya ya kak ya, jejak kakinya besar banget. Adik-adik ada yang tahu nggak ini jejak kaki siapa? Kak, ngomong-ngomong tentang jejak kaki kak, ada loh kak, cerita Kak Andri dulu kak, waktu Kak Andri masih kecil, Kak Andri pernah loh kak disuruh mama untuk beli garam kak. Nah, pada waktu Kak Andri jalan kak, tanpa sengaja Kak Andri lihat kak, ada orang jatuh kak, ada orang jatuh, terus berdarah kakinya kak. Kak Andri bingung kak, mau nolongnya gimana, Kak Andri nggak tahu kak harus nolongnya gimana kak. Nah, Kak Andri deketin anak itu, Kak Andri teriak, tolong, tolong, ada anak jatuh. Terus datanglah bapak-bapak kak. Datang bapak-bapak, terus bapak-bapak itu angkat anak itu kak ke rumahnya, dikasih obat kak, langsung kak bapak-bapak diantar kak ke rumah, pulang ke rumahnya kak, sampai Kak Andri lupa kak, disuruh mama beli apa kak tadi ya kak ya, akhirnya Kak Andri mikir, terus tadi disuruh beli apa ya tadi ya, sambil jalan Kak Andri mikir, wah iya kak, tahu-tahu Kak Andri itu disuruh beli garam kak, mama mau masak, tapi garam di rumah habis kak. Salah Kak Andri beli garam sambil lari kak, habis beli garam kak, Kak Andri langsung lari pulang ke rumah kak. Di rumah mama kakak pasti nggak sabaran ya nungguin kakak bawa garam. Kan nggak sampai lagi kak, di rumah mama cemas kak, takutnya mama Kak Andri yang kenapa-kenapa kak. Terus Kak Andri ceritain lah sama mama kejadian yang tadi kak. Akhirnya mama tahu dan mama nggak jadi saat marahin Kak Andri kak. Gitu kak ya. Wah pasti senang ya kak menjadi kebanggaan orang tua. Bener kak, mama senang sekali kak, bangga sama Kak Andri kak. Akhirnya mama kembali melanjutkan memasak kak, dan Kak Andri ikut membantu mama memasak. Akhirnya kami bisa makan siang bareng-bareng kak. Luar biasa mamanya Kak Andri, sabar dan tidak berpikir jelek tentang anaknya. Yang belum tentu itu dilakukan. Nah, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus bisa menahan diri, harus sabar, murah hati, dan tidak mudah marah. Oh, benar sekali kak. Jadi adik-adik di rumah kita harus meneladani dan mengikut Yesus supaya kita bisa menjaga hati kita agar tidak mudah tergoda oleh iblis. Jadi nggak mudah marah atau nggak sabaran lagi, seperti lagu pujian Aku Mau Ikut. Mari adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Aku Mau Ikut Yesus. Aku mau ikut
Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta lagi ya. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Wah, mengikut Tuhan, Kak, memang membuat senang di dalam hati kita. Iya Kak, bener banget. Nah, adik-adik di rumah juga harus ingat ya, kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus sabar, jangan suka marah-marah. Adik-adik masih ingat gak buah roh? Masih dong, Kak. Mari kita sama-sama bernyanyi buah roh. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, pintar adik-adik masih ingat buah roh. Ingat ya adik-adik, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus memikul salib dan menyangkal diri. Benar, Kak. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri itu, adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik yang di rumah yang dimaksud dengan menyangkal diri? Nah, menyangkal diri itu misalnya kita melihat uang jatuh, terus kita lagi lapar, aduh perutnya lapar, tapi tahu-tahu waktu jalan lihat uang jatuh, wah rasanya mau ngambil uang itu adik-adik. Kalau nggak takut Tuhan mau ngambil, langsung lari ke warung mau beli jajanan biar kenyang perutnya. Tapi adik-adik, kalau kita ambil uang itu terus kita beli jajanan, berarti kita belum menyangkal diri adik-adik. Kita masih hidup dalam kemauan kita sendiri. Aduh, lapar. Wah, ada uang. Jajan ah. Sedangkan menyangkal diri itu adik-adik, kita ambil uangnya itu, kita kembalikan ke tempat yang punya uang itu.
Kira-kira siapa ya teman-teman yang tahu uangnya yang jatuh? Kita cari terus kita kembalikan uang itu ke teman kita. Uang siapa ya? Aku harus kembali ini. Nah, kalau memikul salib bukan berarti kita bawa-bawa kayu salib yang berat itu ya. Contohnya, setiap hari Minggu pagi itu biasanya banyak film kartun yang bagus, Kak. Iya Kak, memang benar. Tetapi adik-adik tetap mengorbankan waktunya. Mereka tetap pergi ke gereja untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu contoh kecilnya adik-adik. Wah, ada film Upin Ipin nih. Tapi aku harus sekolah minggu. Harus sekolah minggu dulu ah. Nah, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, mengikut Tuhan Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ambarita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti sehat bukan? Hari ini kita mau membaca firman.
Tapi sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti, supaya kami mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka firman Tuhan atau Alkitab kita. Sudah punya Alkitab? Sudah di tangan? Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Nah, sekali lagi. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, adik-adik masih ingat apa tema yang tadi yang kakak-kakak ceritakan? Pasti masih ingat. Apa? Jejak kaki. Jejak kaki. Nah, adik-adik pernah melihat jejak kaki? Pasti. Kalau kaki, kita punya kiri dan kanan. Kalau kita melihat jejak kaki, berarti ada kiri dan kanan. Lalu ketika kita menelusuri jejak kaki itu, maka kita akan berjalan kiri, kanan, kiri, kanan. Lalu pada waktu kita bertemu dengan titik kaki yang terakhir, wah, di mana ini yang kiri, di mana yang kanan. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, adik-adik harus melihat bahwa kita ini pengikut Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, mari kita belajar untuk dapat mengikuti Yesus. Yesus adalah Tuhan kita. Lalu kalau kita mengikut Yesus, apa yang kita contoh dari Yesus? Kalau kita mencontoh diri Yesus, ada beberapa hal yang kita mau tiru dari Dia. Seperti tadi kakak-kakak yang sebutkan tadi, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Lalu kalau adik-adik mengikuti kebenaran firman Tuhan, Yesus penuh kasih, maka kita juga harus mengasihi. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik mengasihi orang lain? Pernahkah adik-adik mengasihi papa dan mama? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mengasihi papa dan mama kita. Lalu kalau kita mengasihi papa dan mama, apa yang kita harus buat sebagai tanda kasih kita kepada Dia? Nah, sebagai anak-anak Kristen atau adik-adik, pasti kalau kita mengasihi orang tua, yang pertama kita mau ikut nasihatnya. Nasihatnya bagaimana? Kalau papa dan mama mengatakan, anakku, engkau sudah baca firman? Lalu adik-adik katakan apa? Kalau papa dan mama kita mengajak kita untuk bekerja, nak, kamu bantu papa atau mama bekerja ya. Lalu kalau kita tidak mengasihi papa dan mama, kita akan mengatakan, untuk apa kerja terus, kerja terus? Aku kan masih anak kecil. Aku kan masih nonton TV. Aku kan masih belajar. Tapi adik-adik yang setia, adik-adik yang takut akan Tuhan, adik-adik yang mengikut Yesus, pasti dia akan berkata, iya ma, aku bantu mama. Iya pa, aku bantu papa. Nah, itu adik-adik yang cinta Tuhan. Itu adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu adik-adik yang mencintai orang tuanya. Lalu apalagi tanda kita mengikut Yesus? Nah, kalau adik-adik pernah tidak kalau adiknya atau kakaknya mengalami kesedihan? Apakah adik-adik pernah menghibur adik yang sedang menangis? Kalau pernah, pasti katakan, adik, jangan nangis ya. Tunggu nanti pada waktu engkau ketemu dengan papa dan mama, kita akan bersama-sama mengatakan, papa, mama,
tolong ya, aku ini lagi susah, aku ini lagi sedih, tolonglah aku papa, mama. Lalu mamanya atau papanya bilang, kenapa? Apa kesedihanmu? Lalu ketika saudara berkata, adik-adik berkata, mama, aku sedih karena uang jajan tidak ada. Mama, aku sedih karena uang sekolah belum dibayar. Mama, aku sedih karena celanaku sudah robek. Mama, aku sedih karena bajuku sudah rusak. Nah, kalau ada berkat, pasti papa dan mamanya akan beri. Orang yang cinta Tuhan, adik-adik yang cinta Tuhan, pasti akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah papa dan mamaku supaya mendapat berkat. Ketika dia mendapat berkat, mereka juga memperhatikan kami. Ketika kami mengalami kesedihan karena sepatu kami rusak, uang sekolah kami belum dibayar, atau yang lain, Tuhan pasti akan dengar. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti menjawabnya. Asal kita taat dan juga cinta Tuhan. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik melihat teman lagi sedih? Atau mungkin teman-teman kita lagi jatuh. Lalu ketika mereka jatuh, mereka menangis. Kalau saudara atau adik-adik mengatakan bahwa itu lawanku, ngapain aku bantu mereka? Percuma, aku kan tidak pernah dibantu, malah aku diejek, nggak usah ditolong, biarin aja. Nah, kalau adik-adik berkata demikian, itu bukan pengikut Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, kita akan berkata kepada hati yang penuh kasih kepada teman itu. Kita akan bantu berjalan, lalu menolongnya, mengangkatnya, lalu kita ajak dia untuk bisa berobat atau katakanlah dia bersama-sama mengajak dia, menuntun dia berjalan ke tempat yang lebih aman. Sama seperti cerita kakak-kakak tadi. Kalau ada orang atau teman kita yang jatuh, nah pasti adik-adik mengingat cerita tadi kan. Kalau adik-adik ada temannya jatuh, ditolong. Kalau luka, diobatin. Itu namanya tanda cinta Tuhan, pengikut Yesus. Nah adik-adik, sudahkah kita mencintai Yesus? Sudahkah kita mengikut jejak Yesus? Nah, kalau sudah pernah dan juga cinta Yesus, mengikut Yesus, kita akan berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi orang tua kita, bagi orang-orang yang memusuhi kita, bagi orang-orang yang membenci kita, lalu kita juga menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka. Lalu bagaimana lagi? Hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana lagi orang yang mengikut Tuhan? Kalau orang yang mengikut Tuhan atau berjalan dengan Yesus, dia pasti akan mengasihi semua orang. Mengasihi orang miskin, mengasihi orang yang kurang pintar, mengasihi musuh, mengasihi orang tua dengan tulus, mengasihi kakek dan nenek kita, mengasihi semua, mengasihi guru sekolah minggu, mengasihi semua orang tanpa batas. Nah, adik-adik, pernahkah kita berkata di dalam hati, kalau itu musuhku, ngapain dikasihi? Kalau itu musuhku, ngapain kita harus berteman dengan dia? Enggak perlu. Nanti kan kalau aku menemani dia, aku nanti dihina lagi. Nah, sekarang orang yang mencintai Tuhan, yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, pasti dia akan mengasihi orang yang membenci dia. Nah adik-adik, pernahkah kita dibully di sekolah? Dikatakan, kamu jelek, kamu hitam, kamu kurang pintar. Lalu kita bersedih, awas kamu ya. Nanti kalau aku ada kesempatan, pasti akan kubalas. Nah ini salah. Kalau Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, maka kalau kita mengasihi mereka, itu tandanya mengikut Yesus. Itu tandanya orang yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, maukah kita menjadi pengikut Yesus yang setia? Maukah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka katakan dalam hati, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu, aku mau mengikut Yesus,
Aku akan berlaku yang baik, aku akan mengasihi musuhku, aku akan mencintai papa dan mamaku, aku akan menurut mereka, aku akan melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, adik-adik, sekarang ingat firman Tuhan katakan tadi, jadilah pengikutku seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ingat, jejak kaki, jejak mengikut Yesus adalah mengikutnya penuh dengan kasih. Firman Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti Pak Pendeta. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu memberkati kami. Hari ini kami belajar mengikut Tuhan, mengikut Yesus adalah mengikuti jejak untuk bisa melakukan yang baik. Taat kepada orang tua, mencintai orang tua, mengasihi teman-teman kami, bahkan juga mengasihi orang yang membenci kami. Tuhan, tolong kami supaya ketika kami mengasihi orang yang membenci kami, maka mereka pun dapat mengenal Tuhan, mengikuti jejak seperti kami yang mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita terus berdoa supaya kita jadi pengikut Tuhan Yesus sampai selamanya ya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tibanya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik ya adik-adik dengan cara scan QR yang ada di samping kakak. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, persembahan kami. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat ya. Doa ini nanti akan dibawakan oleh adik-adik di rumah. Dan setelah itu kita juga akan berdoa untuk persembahan dan doa Bapak kami yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ambarita. Mari adik-adik kita berdoa sekarang. Ya Tuhan, Paul mendoakan Mama supaya panjang umur, sehat, hindari bahaya virus. Falo yakin Tuhan mendengarkan doa Falo. Amin. Tuhan Yesus masih sudah lindungi kami sampai saat ini. Yesus, makasih juga Engkau telah berikan kesehatan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jaga tubuh kami dari segala penyakit dan virus apapun. Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, pada saat ini Feli berdoa untuk ujian online saat ini. Semoga Tuhan memberkati dan menolong Feli supaya bisa menjawab
soal-soal ulangan. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu pada hari ini. Kami telah memberi persembahan kepada Tuhan. Sucikan, kuduskanlah, supaya menjadi kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, mari kita tunduk kepala dan rendahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Wah, kita udah mau selesai nih, Kak. Tapi adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas minggu ini ya. Tugasnya akan di-share melalui grup WA. Dan yang belum bergabung ke grup WA Sekolah Minggu GKI Palembang bisa klik link pada deskripsi di bawah video ini ya. Kak, masih ingat nggak tugas dari Kak Teti, Kak Maria, sama Jojo minggu kemarin? Oh iya ya Kak ya. Nah sekarang kita mau tampilkan tugas adik-adik yang sudah dikumpulkan minggu kemarin ya. Ini dia.
mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah minggu ini dan mama papa yang sudah menemani. Jangan lupa untuk ibadah online minggu depan jam 11 siang ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.